Teng 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 teng. This is Cumi Curhat Malam Ini. Episode kedua dari segmen Hello Nightmare. Apa kamu berani dengar malam-malam? Oh iya, kita harus kenalan lagi nih. Siapa tahu ada teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya atau malah udah lupa. Oke, kenalin semuanya. Aku Nayo, namaku Naya aslinya. Halo semuanya, aku Foni Asla Bubu di sini. Aku Karin sebagai VA. Oke, langsung aja kita melanjutkan cerita-cerita horor dari teman-teman kita. Di sini penegasan lagi ya guys, kalau cerita-cerita horor ini nggak pasti cerita hantu, tapi juga bisa cerita-cerita yang memicu adrenalin. Nah, sekali lagi kita mau bilang makasih bagi Belzen yang udah kirim cerita-ceritanya ke email Sekretaris OSIS. Thank you ya guys. Dan buat teman-teman yang sebelumnya belum nonton episode pertama kita, jangan lupa nonton ya, karena biar nggak ketinggalan aja sih sama cerita-cerita seru yang udah kita bahas di episode sebelumnya. BTW, kalian pernah nggak sih punya teman imajinasi gitu? Aku juga pengen sih waktu kecil, cuman emang nggak pernah punya gitu. Sebenarnya ini tuh nggak tahu ya imajinasi apa enggak, cuman kayak kadang ada, kadang nggak ada gitu loh, nggak nyata lah intinya. Nah, terus ternyata kejadian ini menimpa salah satu teman kita di BL. Gimana ya itu ceritanya? Aku ceritain ya. Oke. Ini adalah pengalaman pribadi horor saya yang saya alami pada umur 5 tahun. Waktu itu saya bersama keluarga pergi berlibur ke tempat nenek saya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Saya menginap di rumah nenek saya cukup lama, sekitar 1 minggu. Waktu suatu hari, saat saya di rumah nenek saya menemani mama saya untuk menerima tamu, yaitu teman mama saya sendiri. Karena merasa bosan, saya memutuskan untuk pergi keluar rumah. Namun, saat saya berada di gerbang rumah nenek saya melihat ada sosok perempuan seumuran saya dikepang 2 dan bajunya itu ada bercak darah. Astaga. Aduh, aku ngerasa tersinggung, kepang 2. Kok ngeri ya? Saya masih ingat sekali, namanya Lisa. Saya pada saat itu tidak memikirkan hal yang negatif. Saya langsung mengajak berkenalan Lisa. Tapi anehnya, saya menemukan Lisa berada di dalam got samping rumah saya. Aduh, kasihan banget. Iya, makanya. Terus anaknya itu yang punya temen itu masih polos banget ya berarti. Iya. Lihat orang bajunya berdarah-darah gitu, bukannya takut, diajak kenalan. Karena saya tidak terlalu memikirkan hal tersebut, saya dan Lisa waktu itu berkenalan dan lanjut bertemu. Karena merasa kesenangan, saya ingin bercerita pada mama saya. Mama, aku punya teman baru tahu, namanya Lisa, kata saya dengan kegirangan. Lalu saat itu, mama saya dan saya langsung keluar untuk melihat Lisa. Namun, saat saya dan mama saya keluar untuk melihat Lisa sudah lenyap dan hilang entah kemana. Benar-benar, jadi bukan manusia ya, bukan ya? Iya. Kayaknya emang bukan manusia sih. Dari gambaran awalnya berdarah-darah aja tuh kayak udah ketebak nggak sih? Tapi jujur kalian penasaran nggak sih sama teman-teman atau hantu-hantu yang imajinari ini itu kira-kira meninggalnya kenapa gitu? Penasaran sih pastinya, cuma mau aja temen-temen kayak takut juga. Ya kalau misalnya temennya Lisa Blackpink mah nggak apa-apa. Lisa iya kan. Nah, terus ternyata ini juga ada kejadian itu kan tadi ada bareng orang tua juga kan. Nah ini ternyata ada teman kita yang kejadiannya tuh juga saat bersama orang tua mereka.
Jadi ya, kejadian ini tuh terjadi beberapa tahun yang lalu di sekolah. Saat itu di sekolahku dulu sedang mengadakan semacam parent meeting lah. Dan selagi menunggu orang tua aku selesai parent meeting, aku bermain sendirian di depan kelasku. Kurang lebih aku di sana dari jam 3 selesai pramuka sampai jam setengah 6. Lama ya mainnya ya. Dari jam 3 sampai setengah 6 ya. Berani terus habis itu apa nggak bosan itu. Saat aku berada di sana, tiba-tiba ada yang memanggil atau menyapa Assalamualaikum dengan nada yang cukup aneh. Gimana ya itu? Tiba-tiba ada yang manggil Assalamualaikum. Terus ini aku sontak melihat sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa. Siapa yang mana? Tiba-tiba Assalamualaikum. Gak sopan sih, cuman takut juga. Karena nggak ada siapa-siapa. Iya. Saat itu aku mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu terus-menerus berulang kembali dengan volume yang semakin lama itu semakin keras. Berarti Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya. Teriak gitu kan? Assalamualaikum. Cuman ini nggak ada orangnya. Setelah beberapa kali suara itu terdengar, aku pergi ke depan gerbang untuk meminta temanku menemani dan mencari tahu apa yang terjadi. Namun, saat temanku berada di sana, suara itu tidak muncul sekalipun. Ia menganggap ini hanya khayalanku, temanku pun pergi. Tepat beberapa saat setelah temanku pergi, suara itu muncul kembali. Namun kali ini juga ada suara tawa. Wah, Komboin gitu ya. iya, ekstra yang sangat tidak enak ya. Awalnya Assalamualaikum, Assalamualaikum, terus ada ketawa-ketawanya juga. Berarti ini hantunya ngincer waktu anak ini sendirian. Iya. Terus karena penasaran, aku pun mencoba masuk ke dalam kelasku dan mencari apakah ada siapa-siapa. Nah, ternyata di dalam kelasku itu kosong, tidak ada orang. Tetapi suara itu masih tetap terdengar. Ya karena masih bingung, aku mencoba untuk masuk ke kelas sebelah. Tapi hasilnya zonk. Ya sama, nggak ada orang, kosong itu loh. Aku pun melakukan ini hampir ke setiap kelas di lorong tersebut. Kok niat banget ya masukin ke kelas-kelasnya. Kalau aku sih mungkin udah pergi aja sih dari tempat itu. Nah, ini malah dicariin satu-satu tempatnya, siapa tahu ada orang. Saat aku masuk di kelas kedua dari pojok, tiba-tiba suara itu berhenti di tengah-tengah. Jadi kayak asal berhenti, udah sampai itu doang. Kita tambah serem deh jujur. Gak diselesaikan soalnya. Bayangin aja kita disapa sama nggak tahu siapa, asal itu doang. Saat aku keluar dari kelas tersebut, aku melihat sesosok perempuan yang lebih tua dariku, tapi memakai seragam merah putih. SD nih. Iya, aku bayangannya tua tuh kayak simbah-simbah gitu ya, cuman Ternyata pakai SD, seragam guys. SD, guys. Dia berdiri di dekat tempat aku bermain tadi. Ya karena aku masih bingung, aku mencoba bertanya kepadanya, kakak dengar Assalamualaikum gitu nggak? Tapi dia hanya berdiri, tidak bergerak sama sekali, dan tidak memberi respon kepada pertanyaanku. Karena aku merasa bahwa dia hanya nggak mendengar perkataanku, aku mencoba mendekat lagi dan bertanya kembali. Namun semakin aku mendekat, wajahnya semakin terlihat tidak wajar, makin pucat
dan seperti ada sayatan-sayatan di matanya. Di matanya ada sayatan. Ngeri banget sih. Pucat, ada sayatan. Terus ciri apa tuh? Ciri-ciri apa ya? Nggak tahu kamu ngebayangin. Di wajah dan seragamnya tuh juga ada noda-noda berwarna merah. Setelah itu pun kakak itu mendadak tertawa. Tapi tertawanya ini persis seperti tawa yang tadi sempat terdengar. Itu pelakunya ini. Iya, tapi bercak-bercak merah, sayatan, wajahnya pucat. Mungkin itu penunggu sekolahnya ya. Bisa jadi mau kasihan tapi juga takut kan. Aku sontak pun langsung berlari keluar sekolah sampai hampir menabrak bapak satpam. Dan dengan itulah cerita ini ditutup. Agak takut ya guys, ini pengalamannya sendiri loh, ketemu langsung. Kalau yang cerita-cerita tadi kan belum ketemu sama sosoknya. Nah kalau yang ini tuh ketemu, dan dari ketemu itu dia tahu kalau ini makhluk yang jadi pelaku, dia ganggu. Jujur menakutkan banget ya kalau ada di posisinya. Semoga yang mengalami kejadian ini tetap tegar, jangan mudah menyerah guys. Oke, terus ada cerita lagi nggak nih? Kayaknya masih kurang itu loh ceritanya tuh. Satu cerita lagi ya guys ya. Oh, Ini itu ada di bumi perkemahan. oh jadi gimana gitu ya? Iya. Jadi di suatu bumi perkemahan kala itu, para siswa kelas 7 dari SMP Budi Luhur mendatangi bumi perkemahan tersebut untuk melakukan perjusan. Oh, perjusan itu apa sih? Aku juga kurang tahu sih sebenarnya. Mungkin kayak kegiatan perkemahan gitu kali ya. Iya bisa jadi. Kita harus mendalami pramuka lagi guys. Yang tahu perjusan itu apa bisa ketik di kolom komentar ya guys. Nah, awalnya mereka datang dengan rasa excited. Setiap regu pun sudah dibagi lokasi untuk mendirikan tenda. Kegiatan pada siang hingga sore hari pun dilakukan dengan bahagia. For your information, saat malam hari tempat untuk tenda memang dibuat terang. Namun ada suatu tempat seperti taman yang sangat gelap gulita dan tak ada cahaya satupun. Itu tuh, Kenapa nggak itu dikasih lampu ya? tempat permasalahan pasti di situ enggak sih? Aku menebak doang loh guys. Tiba saatnya di malam hari, seorang anak berinisial K mendatangi temannya yang berinisial A. Ingat ya, K dan A. Dan si K ini memberitahukan bahwa di taman tersebut ada sesuatu hal dan hawanya terlihat tidak mengenakan jika dipandang. Nah, awalnya si A ini tidak mempercayai hal tersebut. Namun, tiba-tiba saat berjalan menuju toilet, si A tak sengaja menolehkan tubuh dan pandangannya ke arah tersebut. Langsung, semua badannya merinding dan tak sengaja melihat sesuatu di area taman yang gelap gulita tersebut. Langsung merinding. Sesuatu di taman gelap gulita. Bangku taman. Dulu guys. Saat melihat area taman tersebut, si A sesat dan berkeringat. Merasa jika hawa atau aura di taman tersebut memang tidak mengenakan. Memang di taman itu sangat gelap, namun jika dipandang sesaat pasti akan memunculkan perasaan yang tidak nyaman. Demi kenyamanan bersama, si A memendam cerita tersebut dan tidak membagikannya kepada teman-teman yang lain hingga kegiatan perjusa usai. Hingga saat ini, rupanya si A masih terkadang memikirkan hal yang ia lihat pada taman tersebut. Nah, penulis ini memberikan sesuatu fakta nih.
Faktanya, tempat tersebut memang ada penghuni makhluk lain. Katanya ini udah pasti. Jadi kalau emang ada, ya emang ada gitu. Terus kenapa kemana di situ sih? Mungkin mau sekalian uji nyali gitu ya. Nah, ada fun fact nih guys. Ditambah pula, saudara dari A yang pulang dari bumi perkemahan tersebut juga merasakan hal yang serupa. Jadi nggak cuma satu orang atau 2 orang nih yang ngerasain hal Ini ini. udah pasti guys. Nggak Nah, cuma udah ada imajinasi ya sesuatu berarti. di sana. Kok ngeri banget sih itu? Bisa kayak gitu ya? Ngomong-ngomong, setahu nih ya, Perjusa itu perkemahan Jumat Sabtu. Bener nggak sih? Bisa jadi ya, tapi aku juga kurang tahu, bukan anak Iya. pramuka sebenarnya. Berarti betul ya guys. Oke, berarti betul. Perjusa itu perkemahan Jumat Jumat Sabtu. Sabtu. Iya. Nggak sekalian minggu nih. Nggak Biasanya sih setahu itu buat anak-anak SD ya. Oh, Perjusa itu. buat anak-anak SD. Jangan-jangan yang mengalami masih anak SD. Ya, Pas mungkin masih ya SD. waktu masih SD ya. Kasian banget udah masih SD. Iya udah. kan? Apa nggak langsung trauma? Itu tadi 5 tahun. Iya sih. Iya sih. Ada yang kasihan, ada yang kasihan. 5 tahun. Ada yang sebelumnya kan juga anak SD ya. Kan? Iya. Seragamnya merah Merah putih putih. mungkin ya. Ternyata teman-teman kita punya pengalaman yang Sedikit membuat trauma ya. iya. Semoga kita doakan bagi teman-teman yang lainnya, baik yang udah mengalami atau belum, ya selalu dilindungi, terus juga nggak kena pengalaman-pengalaman Iya. kayak gitu lagi deh. Tapi ya sebenarnya ada sisi positifnya sih, meningkatkan iman ya kan. Meningkatkan keberanian juga. Yes, keberanian, iman, tertarik untuk mencoba. Aku sih enggak makasih. Yang penting cuma satu, berdoa. Iya, berdoa. Selalu ingat kalau Tuhan itu ada, selalu menemani juga ya guys. Jadi semoga teman-teman setelah menonton podcast kita kali ini gak merasa ketakutan, tapi semakin termotivasi untuk berani, Iya, berani. dan juga Berani. berdoa. Ingat Yes. selalu untuk berdoa ya guys, dan Tuhan pasti selalu menjaga kita. Yes. Dan kayaknya kita ini udah cerita lumayan lama juga Yes. guys. Jadi untuk sekarang ini kita tutup dahulu podcast kita dengan tema apa tadi? Hello Nightmare. Buat kalian yang punya cerita-cerita menarik, boleh banget di-share ke email sekretaris OSIS. Yes, kita akan kulik kisahnya bareng-bareng ya guys. Jadi kita ceritakan, kita share teman-teman semua. Yes. Dan jangan lupa selalu tonton podcast-podcast dari OSIS lainnya. Karena podcast kita nggak bakalan berhenti sampai sini aja. Yes. Masih ada beberapa yang menarik. Oh ya, jangan-jangan teman-teman belum lihat yang cinta-cinta dulu ini. Itu lah. episode pertama. Udah cinta, horor. Next apa lagi nih? Kalau masih menjadi misteri. Iya. Penasaran? Jangan lupa selalu stay tune. Dan kalau kalian suka sama video kita, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share juga nih ke teman-teman yang lainnya, biar teman-teman yang lainnya tuh bisa merasakan keseruan dari cerita-cerita horor yang udah kita sampaikan. Oke, sekian dulu ya Cumi untuk yang episode kali ini. Bye bye.